Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 608. Tentunya, tujuan Wira melakukan ini adalah untuk menyebarkan kabar tersebut ke dalam kediaman Linardi. Dia ingin memberitahu istrinya bahwa dia telah datang ke Provinsi Jawali untuk menjemputnya. Selama Wulan mengetahui kabar ini, rencana keluarga Linardi akan hancur dengan sendirinya. Wira memahami karakter Wulan, jadi ketika dia melihat Opal yang bersikap seperti ini, dia makin yakin tentang rencana keluarga Linardi. Saat ini, Wira hanya tersenyum ketika meminum anggurnya. Kemudian, dia berkata, "Kak, aku tahu bahwa kamu meremehkanku. Sepanjang hidupku, aku juga nggak peduli, apakah orang lain memandangku rendah atau enggak. Apa yang aku inginkan hanyalah membiarkan orang yang kucintai bisa menjalani sisa hidupnya dengan bahagia." Wira menimpali, "Aku sama sekali nggak tertarik untuk menjadi pejabat istana ataupun mendapatkan kejayaan, pengakuan, dan keuntungan. Aku juga nggak memiliki ambisi besar, kamu sendiri tahu tentang itu. Daripada berjalan di atas batu licin, lebih baik hidup dengan santai. Aku memahami kepribadian Wulan, dia nggak akan mengecewakanku. Aku bisa bersumpah bahwa aku juga nggak akan mengecewakannya. Kalau kamu benar-benar peduli dengan adikmu, tolong biarkan kami bersatu kembali," ucap Wira dengan tulus. Wira tahu bahwa meskipun Opal selalu merendahkan dirinya, dia sangatlah menyayangi Wulan. Terlebih lagi, dia juga seorang cendekiawan sehingga mampu memahami prinsip-prinsip ini. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Wira, Opal sangat terkejut dalam hatinya. Dia mengangkat gelas anggurnya dan menghabiskannya dalam seteguk, tetapi masih tidak berkata apapun. "Kak, kamu juga tahu bahwa saat ini istana dalam keadaan kacau. Siapa yang bisa tahu kapan negara ini akan damai? Aku tahu bahwa perkataanku mungkin terkesan kasar, tapi kamu pasti memahami maksudku. Kalian mungkin bisa melindungi Wulan sekarang, tapi apakah itu benar-benar bisa memberikannya kebahagiaan?" Usai mendengar perkataan Wira, Opal pun menghela napas. Sejujurnya, sebagai seorang cendekiawan, dia tentu memahami bahwa keadaan istana sangat kacau saat ini. Hanya saja, dia tidak berani melontarkannya secara langsung. Akan tetapi, begitu mendengarkan apa yang dikatakan Wira, dia sontak paham dalam hatinya. "Kak, kamu pasti sudah mendengar banyak hal tentangku. Nggak peduli apakah itu benar atau palsu, ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Sebaiknya jangan terlibat dalam urusan istana. Karena orang yang berkuasa saat ini bukanlah penguasa yang baik," ucap Wira. Setelah mendengar perkataan Wira, Opal benar-benar terkejut. Bagaimana bisa Wira mengucapkan kata-kata yang menista raja seperti ini dengan begitu mudahnya? Apakah orang ini masih adalah Wira yang gemar bermain wanita, berjudi, juga merupakan sampah yang tidak bisa diandalkan itu? Wira berkata seraya tersenyum, "Kak, kita sudah mengobrol terlalu lama. Ayo, silakan cicipi makanannya." Pada saat ini, Opal menatap ke arah meja makan yang telah disiapkan dan sontak tercengang. Bahkan, dia sendiri belum pernah mencicipi makanan seperti ini sebelumnya. Akan tetapi, aroma yang harum membuatnya tidak bisa menahan diri dan segera meraih peralatan makan. Setelah mencicipinya, rasa nikmat dari makanan yang disajikan membuat Opal kagum. Pria itu tak kuasa bertanya, "Makanan apa ini?" "Enak sekali," Wira menjawab sambil tersenyum, "ini disebut hotpot." Wulan sangat menyukai makanan ini. Satu kalimat dari Wira membuat Opal mengambil napas dalam-dalam dan tertegun di tempat. Setelah itu, dia menatap Wira dengan serius dan tiba-tiba tersenyum. "Wira, kamu benar-benar sudah berubah. Dulu, kamu bahkan gak punya cukup keberanian untuk menatap mataku secara langsung, tapi sekarang, saat duduk di sana, kamu memancarkan aura percaya diri yang membuatku terkejut," ucap Opal dengan jujur. Perkataannya ini membuat Wira tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata, "Setelah lama nggak bertemu, kita tentu nggak boleh menilai orang lain dengan cara yang sana lagi. Kak, ini adalah pertama kalinya kita mengobrol sambil meminum anggur. Kan?" Wira menimpali, "Suatu hari nanti, kalau kamu merasa jenuh dengan kehidupan sekarang atau lelah karena menjalani hidup dengan sangat berhati-hati, datanglah ke Dusun Darmadi. Tempat itu memang bukan surga, tapi bisa membawakan kebahagiaan.
Wira mengangkat gelasnya lagi saat berkata demikian. Hal ini membuat Opal mengambil napas dalam-dalam tanpa berkata apapun. Usai makan malam, Opal akhirnya berdiri dan berkata, "Terima kasih atas jamuan hari ini. Datanglah ke kediamanku besok." Begitu mendengar kata-kata tersebut, Wira juga sontak berdiri. Dia segera membungkuk hormat sembari berkata, "Terima kasih, Kak." Bab 609. Opal berkata sambil tersenyum, "Kamu bahkan gak memberi hormat kepadaku saat menelihatku tadi. Setelah tujuanmu tercapai, kamu baru menjadi begitu sopan." "Ya." Wira menggeleng sembari menjelaskan, "Bukan, salam ini adalah penghormatan tulus dariku. Kak Opal adalah seorang kakak yang baik dan patut dihormati. Kalau tentang yang tadi, Kak, sejujurnya, walaupun gak mengatakannya secara langsung, aku sebenarnya meremehkanmu dalam hatiku." Tanda seru petik 2. Opal tiba-tiba tertawa, lalu bertanya, "Kamu meremehkanku?" "Hahaha, sungguh menarik." Wira segera menjelaskan dengan acuh tak acuh, "Aku meremehkanmu karena sebagai seorang pria, kehormatan dan kejayaan keluarga Linardi seharusnya nggak berkaitan dengan wanita. Sebagai seorang pria, kenapa kamu malah bergantung pada wanita untuk menggapai sesuatu di dunia ini?" Opal tersentak oleh kata-katanya. Saat ini, dia baru memahami maksud Wira dan cukup terkejut, meskipun merasa ada yang aneh karena kata-kata tersebut dilontarkan oleh Wira. Akan tetapi, tidak ada yang salah dengan perkataan Wira. Seorang pria yang ingin menggapai sesuatu di dunia ini, sama sekali tidak perlu mengandalkan wanita. Opal mengangguk mantap dan juga membungkuk dalam-dalam kepada Wira. Kemudian, dia berkata, "Aku sudah belajar darimu hari ini." Wira buru-buru membalas, "Kak, perkataanmu terlalu berlebihan. Aku masih sosok yang gak berguna itu." Mendengar hal ini, Opal tidak berkomentar lebih lanjut dan langsung pergi. Begitu pulang ke kediaman Linardi, dia langsung mendatangi Wulan. Saat melihat adiknya yang begitu tenang, Opal sangat terkejut sehingga bertanya, "Wulan, kamu sudah tahu semuanya, kan?" Wulan hanya tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Opal kembali bertanya, "Wulan, aku sangat penasaran, kenapa kamu begitu percaya padanya?" Wulan berpikir sejenak, lalu berkata, "Karena dia adalah suamiku. Dia sudah berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia menghormati semua orang. Aku hanyalah seorang wanita dan gak memiliki pengetahuan seperti seorang cendekiawan, tapi aku memahami sebuah prinsip." Opal sangat penasaran sehingga tak kuasa bertanya, "Prinsip apa yang kamu maksud?" Wulan menjawab, "Baik atau buruknya seseorang, seharusnya ditentukan oleh perasaan sendiri, bukan mendengarkan perkataan orang lain." Perkataan Wulan membuat Opal terdiam. Setelah beberapa saat, dia pun menghela napas seraya berkata, "Awalnya, aku berpikir bahwa Wira masih sama seperti dulu. Tapi, hari ini aku baru benar-benar mengenalnya. Jadi, aku sudah membuat keputusan. Terlepas dari apa yang ayah atau Harsa katakan, aku akan membiarkan kalian bertemu kembali sebagai suami istri. Menurutku, kamu akan lebih bahagia bersamanya daripada tinggal di kediaman Linardi. Dia akan datang menjemputmu besok. Kamu pergilah bersamanya." Timpal Opal. Setelah mengatakan itu, Opal langsung pergi dari sana. Sementara itu, dia tidak berkomentar lebih banyak tentang Melati. Sebab, istrinya sebenarnya hanya melontarkan pendapat. Meskipun Melati juga bertindak demi kebaikan keluarga Linardi, Opal merasa bahwa dia seharusnya lebih percaya pada intuisinya sendiri. Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Wira, dia benar-benar tidak lagi percaya pada rumor. Adapun tentang konsekuensinya, Opal tidak terlalu memikirkannya. Sebab, dia sangat yakin dengan penilaiannya sendiri. Opal merenung sembari berkata, "Penulis 4 kalimat Wahyudi, pantang menyerah. Tampaknya aku benar-benar perlu mengenal Wira dengan lebih baik lagi." Keesokan paginya, Wira lagi-lagi datang ke kediaman Linardi dengan membawa hadiah-hadiah yang belum sempat diserahkannya terakhir kali. Kali ini, tidak ada lagi perlakuan kasar seperti sebelumnya. Sebaliknya, Opal malah menyambutnya dengan ramah. Momen ketika Wulan melihat suaminya, dia tidak bisa menahan air mata lagi dan langsung berlari ke dalam pelukan Wira. Wira sendiri juga sangat tersentuh. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa bertemu dengan istrinya lagi. Kemudian, dia segera berkata, "Sayang, maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama." Bab 610. Setelah menjemput istrinya, Wira merasa sangat bahagia. Di sisi keluarga Linardi, ekspresi Melati tampak sangat suram. Namun,
Opal yang melihat hal ini hanya bisa menghela napas. Wira tidak berniat untuk makan di kediaman keluarga Linardi. Ditambah dengan sikap melati yang tidak ramah, Opal pun tidak mengatur perjamuan untuk mentraktir Wira. Terlebih, dia juga memiliki rencananya sendiri. Wira, karena kamu sudah menjemput Wulan, mulai sekarang, keluarga Linardi dan keluarga Darmadi nggak memiliki dendam lagi, ucap Opal kepada Wira. Kemudian, Opal menoleh ke arah adiknya, lalu berkata, Wulan, karena kamu adalah istri Wira, hidup atau matimu adalah urusan keluarga Darmadi. Kamu sudah nggak punya hubungan dengan keluarga Linardi. Opal mengatakannya dengan ekspresi yang serius. Hal ini pun membuat Wulan tertegun sejenak, lalu segera bertanya, Kak, apa yang kamu katakan? Opal tidak berkata apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung melambaikan tangan dan memerintahkan bawahannya untuk mengusir Wira dan Wulan dari kediaman. Wulan merasa sangat terluka, sementara Wira hanya menghela napas. Dia mampu memahami maksud dari tindakan Opal. Setelah membawa istrinya pulang ke rumah, Wira akhirnya berkata, sayang, kamu nggak perlu terlalu sedih. Sebenarnya, kakakmu itu hanya pura-pura di depan orang lain. Wulan tidak memahami perkataan Wira sehingga bertanya, apa maksudmu? Wira memeluk Wulan sambil tersenyum, lalu tak kuasa berkata, kamu seharusnya tahu bahwa kakakmu sangat menyayangimu. Kata-katanya memiliki makna yang dalam. Kamu begitu cerdas, seharusnya bisa memahami maksudnya, kan? Setelah mendengar perkataan Wira, Wulan pun berpikir sejenak, lalu tak kuasa berkata, jadi, maksudmu kakakku sengaja mengucapkannya agar memutuskan hubungan dengan kita. Dia mengatakannya supaya anggota keluarga Linardi menghentikan rencana pernikahanku dengan putra gubernur. Wira menyentuh hidung Wulan yang imut sembari berkata, ya, itu salah satu alasannya, tapi bukan satu-satunya. Hah, apakah ada yang lain? Tanya Wulan dengan penasaran. Wira segera menjawab, tentu saja. Saat ini, suasana di istana berubah dengan cepat. Nggak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Jadi, tindakan kakakmu ini juga bertujuan agar kita memutuskan hubungan dengan dia. Bagaimanapun, reputasiku saat ini nggak begitu baik. Situasi keluarga Linardi juga sangat rumit. Kalau kita bersatu, bukankah malah akan membuat semuanya menjadi makin rumit? Jelas Wira, dia berhasil menebak pemikiran Opal dan merasa setuju dengannya. Kadangkala, ketika sudah memahami inti masalah, seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan apa yang terlihat dari luar. Ternyata begitu, ucap Wulan yang akhirnya paham. Akan tetapi, hatinya masih saja terasa berat. Sayang, kamu nggak perlu terlalu memikirkannya. Ini adalah solusi terbaik. Kemarilah, setelah lama nggak berjumpa, biarkan aku melihatmu. Aku ingin melihat apakah ada yang berubah darimu, ucap Wira sambil terkekeh-kekeh. Hal ini membuat Wulan merasa malu, tetapi wajah cantiknya malah memerah. Meskipun sudah lama tidak bersama, Wira masih mampu mengendalikannya. Bagaimanapun, ada sesuatu di dalam hatinya yang perlu disampaikan kepada Wulan. Wira tiba-tiba berkata dengan serius, sayang, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Wulan terkejut mendengarnya, lalu dia segera menjawab, sayang, kamu adalah kepala keluarga. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Wira sangat tersentuh oleh kata-kata itu, tetapi dia menggelengkan kepala sembari berkata, enggak, kamu adalah istriku. Kamu adalah belahan jiwaku. Tanpamu, kita bukanlah keluarga yang utuh. Jadi, kamu juga boleh mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga kita. Wulan merasa hangat di dalam hatinya. Dia bersandar di dada Wira, lalu menggeleng sembari berkata, aku memahami maksudmu. Tapi, aku hanyalah seorang wanita lemah, jadi aku nggak berani terlalu mengendalikanmu. Wira melanjutkan seraya tersenyum, sebenarnya. Begini, Nona Dian dari keluarga Wibowo. Dia, Wulan menyela perkataan Wira dengan berkata, sayang, aku mendukungmu. Kalau kamu menyukai Nona Dian, aku akan memperlakukannya seperti adikku sendiri.